Cawang ini jangan metro. Iya, di bawah. Nah, ini Terus di bawah. Oh, di klating ya. Oh, di klating. Berasal dari kota ya. Juga dapat ngomong yang sesuatu yang itu kan, yang kemarin direktur itu oh ya soal mau ubah jadi umum. ya pengembangan atau ya ada berapa apa semua Pak. Pertama kami sampaikan terima kasih sudah memberikan pekerjaan kepada kami untuk Yang penting Bapak tidak merasa terpaksa jadi dirut ya. tidak ini baru Orang paling lama di Duren Sawit. tidak baru. Terima kasih Pak. Jadi kami kenalkan wadir kami, wadir umum dan keuangan Dewi, Dr. wadir pelayanan kesehatannya, Dokter semua nih. Dr. SPKJ, spesialis Kalau dokter kestruktural apa nggak jadi kurang-kurang di praktek ini? Ya emang nggak bisa praktek Pak. Selama ini kami udah 12 tahun nggak praktek dokter yang dipakai. Sayang banget ya sebetulnya. Ya salah satu saya. Ya memang di bagian SDM-nya. Dokter juga? Dokter gigi pelayanan, Lucy, dokter spesialis kesehatan jiwa, kemudian Pak Yen di bagian keuangan. Dokter juga? Dokter gigi, banyak dokter gigi. Lebih dokter atau kurang dokter ya? Kekurangan SDM. Oh semua udah ada LPH. Pak Norman di pelayanan Dokter juga. dokter umum. Ini ada asuransi. Habis ya dokter di administrasi semua di struktural. Pertama kami Cepat 2 kali ya. Besar. mampir ke Teman saya tinggal di belakang, ada perumahan di belakang. ya, apa bisa mampir ke Jelek-jelek jalan ke situ. ya. Jadi di pinggir DKT sehingga secara statis kali itu. Saya takut ke sana orang pikir saya ada gangguan. Jadi kapan Bapak Saya belum diubah jadi umum. kami ingin menyampaikan sedikit Bapak secara cepat terus buat jiwa berat DKI Jakarta paling tinggi Cuma di nasional. koran 25% ya. Iya Jakarta Pusat. Itu termasuk dengan yang ini berat aja kita yang pilih berat aja. 2,03% kali jumlah penduduk artinya ada 194 orang dengan Kalah gangguan ya penduduk di Belitung. Iya. Ini Gangguan jiwa berat. ya gangguan jiwa Saya berat. posisi di mana orang-orang itu Pak? Wajah banding Mbak Ines. Nah ini yang enggak kadang-kadang mereka Maksud sudah saya dia belajar. menentukan 2% itu dari apa? Dari Survei kira-kira. survei riset kesehatan dasar dan lembaga Tapi survei bukan per orang per rumah. bukan Kira-kira. iya pakai asumsi estimasi. Kalau ini tugas berat cari di mana orang ini Pak. Nah ini yang makanya sekarang ada di gelandangan, ada yang di jalanan, ada yang di kampus dari panti, dinas sosial dan sebagainya. Nggak muat Pak ya sosial. Iya nggak cukup Pak. Analisa seperti itu Pak. Jadi dengan kinerja 15 hari perawatan kita butuh dari 5.404 tidur Pak. Nah ternyata di sekitar kita ada hanya 800 tempat tidur termasuk di Bogor, kemudian di Bagrogo, kemudian Sawit, Dharma Wangsa ini sudah termasuk swasta, hanya ada segini. Artinya kita masih kurang 4.600 tempat tidur untuk gangguan jiwa berat. Tapi Bapak sekarang aja kata Bapak sepi ya gangguan jiwa di rumah sakit Duren Sawit. Mau dirubah jadi umum. Nah ini makin nanti mengalir Pak masalahnya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi memang kalau Jakarta memang membutuhkan, artinya dengan analisa ini masih butuh ruang untuk rawat jiwa berat. Nah terus kemudian kami secara konsep pengembangannya Bapak berapa tahun di situ? baru tanggal 14 Enggak sebelum dilantik kan Bapak jadi PRT sana. dari 3 Oktober Pak.
Oh, boleh 3 Di Oktober PRD, terus kemudian 3 bulan. 3 bulan PRD, terus kemudian kemarin baru pemilihan. Pak Gubernur nggak tidak tahu Pak Dilantik. Siapa? Pak Gubernur Dilantik nggak salah. Iya, ya Bapak gitu. Bapak lewatin saya. Pak Gubernur. Pak Gubernur pikir ini asistennya Pak Made. Lewatin. Bapak harus ingat Bapak. Kita ajudannya Pak Made. Dua orang Bali ya. Jadi begini Pak, jadi kita berdiri sejak 2002, kemudian dasar hukumnya adalah Pergub 121 tahun 2009 yang menyatakan bahwa rumah sakit Indonesia rumah sakit khusus daerah yang melayani jiwa. Kemudian Jakarta Sehat yang kerjasama dengan bahwa yang diharapkan adalah pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara integratif dan komprehensif. Jadi di samping jiwa juga ada pendukung jiwa yang lain, spesialis yang lain. Ini yang diharapkan oleh Departemen Psikiatri FKUI. Kemudian sasarannya dari orang tua sampai lansia, kemudian anak remaja dan praktik. Iya, Nganggur dia. ya, seperti itu. Ya betul kan? Nganggur Iya, kan saya belajar yang ngasih Bapak. penunjang jiwanya Pak, yang penunjang jiwa. Kasihan spesialisnya gitu. Spesialis penyakit Kurang yang orang. lain. Kondisi rumah kita cukup bagus. Nah, pernah beberapa tahun yang lalu model benchmark kita ke Singapura, yaitu World Bridge Hospital Singapura, yang dimana ada jiwa, kemudian ada sister hospitalnya yang mendukung di sana. Kemudian induknya adalah 7.000 sekian meter dengan kapasitas. Nah, gedung yang satu lagi dibuat agak terpisah Pak. Jadi IKEP perawatan yang gawat darurat Pak, yang masih ngamuk, yang masih ini. Nah, ini yang sekarang lagi bermasalah tanahnya, yang sengketa yang digugat. Terus ini kepegawaian kami, jadi ada PNS, non PNS, kemudian ada honorer dan PTT. Yang non PNS, ini non PNS, kemudian yang ini PNS, non PNS, kemudian ada PTT dan honorer Pak. Jadi proporsinya lebih banyak yang non PNS jadinya Pak. Terus kemudian ini data kepegawaian di kami lengkap Pak. Ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter spesialis yang ini jiwa dan non jiwa. Itu dokter gigi itu 5 orang. 5 orang. 5 orang itu berapa orang habis? Di luar ini Pak, di luar yang fungsional. Di luar ini. Jadi mau ini ke manajemen semua. Dokter spesialisnya banyak. Spesialis ada 26. Banyak Pak. Jadi memang jadi problem yang muncul dari artinya belum optimal kita Pak. Sore tapi beliau pada praktek kan? Jadi di luar. Di luar ya? Ya. Karena di Duren Sawit pangsa pasarnya kurang ya. Hanya untuk jiwa Pak. Karena jiwa Nggak, maksud saya tetangga-tetangga apa penduduk sana itu banyak, pasien umumnya banyak, sering rawat jalannya banyak. banyak. Banyak, ya. Inapnya nggak punya umum. Kalau enak nggak ada Pak. Jadi mereka nggak bisa dirawat Oh, kita. nah itu dokter jadi kurang income-nya. Iya. Karena rawat inap. Hampir dari semua ruangan yang kami ada, semua kelas 3 ada 127 tempat tidur, 2. Kemudian kelas 1 ada 2, VIP juga ada 1. Ini representatif untuk gangguan jiwa yang ingin privasinya terjaga. Jadi kita sediakan juga. Lainnya semua kelas 3. Kan ada 10 ya, yang kelas 3 Mbak. Tiga ya Mbak. Jadi ini semua rawat inap psikiatri. Minta baterai. Ini rawat inap psikiatri Pak. Tidak ada rawat inap umum Pak. Jadi yang interna, dokter THP, dokter obgyn tidak ada di sini. Semua rawat inap psikiatri. Atau psikiatri plus gangguan fisik yang lain. Nah, kita sediakan dua ruangan. Jadi yang ada HIV/AIDS-nya, ada diare, ada yang lainnya, laki perempuan. Nah, kemudian ada fasilitas selain gawat darurat. Ini kita punya IGD. Kalau tengah malam ada masyarakat sekitar Duren Sawit butuh non jiwa juga kita layani, jiwa juga kita layani. Terus rawat jalan, nah rawat jalannya mulai kita berperan dokter non jiwa. Jadi rawat jalan kita punya poli jiwa dewasa dan ini kurnya adalah jiwa, nafsa dan psikosomatis, tumbuh kembang anak, peduli remaja dan layanan jiwa masyarakat. Kita keliling ke puskesmas untuk membina puskesmas untuk layanan kesehatan jiwa masyarakat. Nah kemudian di samping itu didukung juga klinik-klinik yang penunjang jiwa yang non jiwa, ada klinik
saraf, dokter neuro, ini di sini Pak. Kemudian klinik penyakit dalam, dokter internu, klinik THT, spesialis THT, kebidanan, ada 2 kebidanan, penyakit kulit, kelamin, klinik gigi, mulut dan bedah ortodonti, spesialis ortodonti kita punya, klinik psikologi dan klinik pardu, mata dan layanan medical check up kita punya di sini. Kemudian di samping rawat jalan kita juga kerjasama dengan dinas sosial melayani panti-panti laras. Di Cengkareng ada 750 penghuni panti laras Cengkareng. Kemudian panti laras 2 Cipayung ada 550 dan Mogot ada 250 dan Ceger ada 102. Ini semua kita layani secara satelit Pak. Jadi dokter jiwa turun ke sana setiap minggu. Oh, mereka tidak dibawa ke? Enggak, kecuali ada gangguan yang akut dirujuk ke kita jemput dengan. Ini dari ringan sampai berat punya. Iya, di panti laras. Ya. Nah kemudian ada dokter juga di panti. Di panti laras kita taruh dokter umum yang satelit. Jadi kalau sudah kadang-kadang karena panti laras tidak ada orang tua, tidak ada keluarganya, sehingga bebas saja. Itu dokternya ada dokter psikiatri. Psikiatri ya. Berapa orang ya? Psikiatri ada yang sekarang difungsikan 8. Dikali-kali umum juga. Semacam itu spesialis kalau umum. Spesialis. Jadi dari 20 lebih itu 8 itu. 8 itu adalah dokter spesialis. Ya, karena memang core bisnisnya kita jadi paling banyak. Terus, nah pelayanan penunjangnya ini yang juga menjadi mungkin mohon arahan Bapak bahwa banyak investasi yang masih utilitasnya nggak terpakai Pak. Seperti misalnya ada sleep lab, kita sleep analyzer kita ada tapi tidak optimal, tidak terpakai. Tidak ada ruangan. Ada ruangannya tapi belum terpakai secara maksimal. Karena sleep lab terus kemudian ada AudioX untuk apa? Untuk analisa itu untuk gangguan tidur Pak. Jadi Kombinasi jiwa neuro Pak. Terus kemudian ruang OK, high care unit juga kita punya. Artinya fasilitas ini ketika kami konsultasi ke Departemen Psikiatri, ini idamannya Departemen Psikiatri Pak. Seperti punya lengkap, optimal dan bisa. itu sudah lengkap. Kita sudah lengkap, cuman belum optimal. Kenapa? Pasiennya kurang atau rawat inap, ruang inapnya hanya tidak ada rawat inap, ya, sini. Iya, pakai ini. Terus ini sebelum penyakit banyak ada schizofren paranoid, ada schizofren dengan malnutrisi, schizofren tak tergolongkan, mungkin nanti Ibu Lucy yang ada schizofren dengan Schizofren itu sakit jiwa. Gangguan jiwa. Kalau paranoid itu berat. Berat. Jadi ini yang sebelum banyak, ini 2011 dan 2012. Kemudian rawat jalan khususnya juga kasus baru ada, jadi ada dari serumen, ada THT, ada diabetes mellitus dan sebagainya. Ini adalah perbandingan antara 2011-2012. Terus kinerja pelayanannya bahwa jadi bor kita itu 69 karena ada beberapa tempat tidur yang enggak tepat, karena rusak, karena sering diganggu Pak. Jadi tempat tidur, bednya itu dirobek-robek sama pasien. Jadi Tapi nggak nyerang dokter. Ada yang rawat makanya kita punya 2 perawatan ikut ya, jadi yang gawat darurat akut dan yang sudah terkendali Pak. Nah, Istilahnya nggak benar gila ya, istilahnya gangguan jiwa. jadi kita memang Sebetulnya kalau bulannya purnama, umat betul. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, jadi nggak ada kayak gitu kan? Terus sebenarnya gitu kan? Nah itu mulai bulan penuh tuh hati-hati tuh gitu. mungkin kalau kehabisan obat bisa kambuh. Nah, kehabisan obat. Ya bulan beberapa bulan, berarti itu kepercayaan yang salah berarti. Ini bed bor kita memang naik turun up and down Pak. Terus ada rusak, tapi pakai menghitung, jadi bednya kecil. Oh sebelum itu penuh. Kan? Penuh ya. Cuma tidak ada bed Ya lagi. bed lagi gitu. Maksudnya rusak mesti Di update ya. Berarti jadi nggak jelas bacanya. Iya.
Terus 24.000 kasus gitu kan. ya kasus mungkin Bisa orang yang sama, satu ya? orang bisa jadi berbeda, bisa sama. Kunjungan. Jadi ada satu orang bisa dua Kunjungan kasus. pasien gitu. Iya. Terus rawat jalan. Nah ini rawat jalan Pak. Jadi paling tinggi adalah memang di psikiatri. Kemudian yang kedua ada di umum, ke umum cukup tinggi. Kemudian yang penyakit dalam juga cukup tinggi, Pak. Penyakit dalam yang tinggi. Kemudian psikologi, ya psikologi cukup rendah. Yang anak yang cukup tinggi juga. Jadi ini adalah kombinasi laporan kombinasi antara psikiatri dan penunjang jiwa yang lain, Pak. Jadi urutannya psikiatri dewasa. Ini kunjungan rawat jalan. Ini yang keganggu jiwa apa umum? Umum. Kalau ini jiwa, kalau yang psikiatri anak jiwa, kemudian nafsa jiwa, kemudian psikologi jiwa, kemudian penyakit dalam ini umum, Pak. Umum. Jadi yang bisa Psikolog berapa ya? psikolog ini, Pak. 200. Ada berapa orang untuk psikolog? Psikolog. Bukan dokter. Ya, Kemudian paru, kayak kebidanan kecil, Pak. Kebidanan sangat kecil. Kemudian ya, relatif kecil ini kunjungan selama setahun, Pak. Terus, nah ini dari pendapatan blood kita mungkin target dari 2008 sampai 2012 yang merah adalah target, yang hijau adalah pendapatan. Jadi penghasilan dari hasil kita rata-rata 14 miliar setahun, Pak. Dapat 14 miliar setahun, dan 2012 kita agak meningkat 16 miliar selama tahun 2012 kita mendapatkan hasil dari di blood RSUD kita. Terus ini Pak Tony, siapa ini kan? Mau ketua ini itu siapa? Ketemu. Ini kan jam 2 Zoom. Enggak Pak, kemarin sudah. Hah? Oh kemarin? Itu udah lewat. Hari ini nanti yang dapat BUMD Pak setengah 3. Belum sawit yang dari tahun ke tahun, jadi dari realisasi penerimaan, kemudian kita realisasi pengeluaran dari stok ini. Jadi tahun 2012 terakhir kita menghasilkan dari praktek kita dan kinerja kita 16 miliar, tapi kita bisa pakai 13 miliar, yang 3 miliar di saving untuk operasional tahun-tahun berikutnya. Terus kemudian dari anggaran subsidi. Nah, kami tidak ada beberapa alasan tidak bisa menyerap 100%. Ini dari tahun ke tahun beberapa dikasih subsidi 33 miliar, terpakai hanya 28 miliar. Kemudian 2012 ada 59 miliar ada subsidinya, terpakai hanya 77%. Ada beberapa alasan gagal lelang dan waktu terlambat dan sebagainya. 2013 berapa? 2013 kita dapat 48 miliar subsidi. 14 miliar, 48 miliar. Terus ini grafiknya, terus. Nah, sumber pembiayaan rumah sakit tadi saya sampaikan subsidi dan BLUD. Subsidi dipakai belanja modal, belanja pemeliharaan, operasional, gaji pegawai PNS dan non PNS dari subsidi yang diberikan tadi. TKD PNS dan non PNS juga dari subsidi. Kemudian penghasilan blood kita pakai untuk belanja obat dan troubleshoot. Misalnya ada gangguan yang mendadak yang tidak susah kita dapatkan, kita dibatasi hanya boleh 40%. Sekarang obat-obat yang itu expired itu sudah berkurang ya? Sudah berkurang, Pak. Dulu besar sekali. Karena sumber pembiayaan dari subsidi beli banyak sekalian, ya, terlalu banyak. Sekarang dengan blood kita usahakan sangat karena kemudian dipakai untuk insentif tambahan 60% dari 14 miliar tadi. Itu selama setahun. Terus kemudian struktur pendapatannya teman-teman di bulan saya adalah kalau PNS adalah gaji, ya, TKD yang average rata-rata 3,9, mau golongan 2 mau golongan 4 semua sama. Dokter spesialis mau dokter Itu jabatan sama juga. sama. Rata semua ya. 3,9. Beda dengan SKPD yang lainnya. SKPD ikutin Ada ya. berdasarkan eselonnya, golongan. Dan inisiatif grup, nah inisiatif grup ini kan sangat tadi Bapak 14 miliar kalau 60% dibagi 320 itu mungkin ini agak kecil Pak, jadi tambahannya. Ini yang membuat salah satu membuat ya, Susah dapatin dokter. Dokter Iya, banyak. udah pergi. Ya.
non PNS gaji TKRS. Kalau struktural dapat sesuai. Enggak, Sama Pak. Ini direktur gua dapat 3,9 per TKD. sama. Itu ya? Iya. Goblok. Jadi Pasiennya di Oh dia beda ya, dia tidak sama dengan sistem. Iya, remunerasi enggak, SKPD yang lain. Nah, itu bagus tuh Pak. Kalau terus saya kasih harus gimana? Kita formula. ya nanti 0,9 terus nah permasalahannya status sebagai rumah sakit khusus dengan karakter lain jadi revenue center di sini karena kita melayani kelas 3 kemudian terus semua orang dengan statusnya misalnya panti tidak ada keluarga dan sebagainya jadi relatif Pak saya bilang relatif tidak dibanding dengan rumah sakit tapi tidak semua misalnya kayak kami di manajemen ya kayak tadi Bapak bahwa kita hanya buat 3,9 plus insentif dulu nah sementara di pergub mungkin ada aturannya kita belum bisa sampai ke sana Pak bisa dibuka kemudian dokter-dokter spesialis yang internal dan sebagainya dibandingkan dengan spesialis internal di misalnya di rumah sakit lain mungkin bisa pendapatannya lebih besar yang ini membuat jealous saya bilang jealous untuk cemburu sosial Pastilah. kemudian mekanisme rujukan pasien juga agak susah Pak kalau kami merujuk pasien jiwa dengan gangguan organik keluar misalnya ke RSCM antrean susah Pak susah diterima ke rumah sakit daerah pun kadang susah Pak karena harus kita menyiapkan dokter menyiapkan psikiatrinya di sana jadi kan berkurang tenaga kami di sana Kalau juga takut ya takut ya harus dirawat juga kan kemudian keterbatasan lahan fasilitas yang ada untuk ya artinya memang kapasitas kita sempit memang Pak jadi untuk rumah sakit jiwa karena cuma naik ke atas jadinya dan itu mungkin untuk rumah sakit jiwa Honorer kita tapi digaji UMP. UMP udah UMP dan kalau honorer Pak dibanding dengan rumah sakit lain kita lebih bagus posisinya jadi lebih bagus jadi udah UMP 2,2 dan masa kerja plus dan insentif TKRS kalau dibanding dengan Ya itu tunjangan rumah sakit ya, dibayar dari subsidi Pak. Terus sebagai lahan RSCD, nah ini kami sebenarnya yang kami ceritakan waktu pertama ketemu dengan Bapak bahwa di sebelah kami itu ada Balai Pusat Pendidikan. Ini mohon maaf, ini bahwa kami punya lahan yang lagi bermasalah Pak. Lagi bermasalah, kami digugat oleh seseorang yang mengaku memiliki tanah ini dan ini lagi proses dengan BPKP sudah diselidiki. Kemudian ini yang kelima mungkin yang penting mungkin kami mohon dukungan Bapak bahwa kejaksaan, polisian walaupun mantan pegawai. iya mantan pegawai kita juga. Dia lapor ke saya juga saya baca. Ya, dan itu kan terus ditindaklanjuti ini yang membuat kinerja kami ya capek ngurusnya Pak. Jadi kadang-kadang kita nggak fokus ya Pak. Terus, nah rekomendasi kami ingin kalau bisa rumah sakit kami dikembangkan Pak dengan mengambil lahan yang balai pendidikan ini Pak pusat pelatihan kita Juruan yang ada di sebelah tetangga kami mungkin Bapak bisa berkenan bisa melihat bisa punya dinas pendidikan Pak Dinas pendidikan. kalau itu bisa dikembangkan bisa membangun bisa hampir 1.000 tempat tidur Nggak nyambung kan dengan beda. ada di bisa jalan sedikit Pak Pagar aja bisa. Beda pagar aja. Beda pagar bisa? Iya, Bisa. langsung satu. Oh langsung Iya. Iya. Oh, Nah, Ada nanti Pak. jadi ingin idaman kami mimpi kami sih kami punya rumah sakit jiwa dengan dia juga jarang pakai ya. Ada pelatihan. ada pelatihan tapi Pernah disuruh untuk pengembangan. ya bisa Mungkin ada pelatihan dan gambar. jiwa Di Jatim ya. Jawa Timur Pak. Nah informasi terakhir kemarin kami sudah secara informal ketemu dengan pimpinan di sini informal Pak bahwa beliau sudah mempunyai perencanaan pembangunan X-Men 1 di sini untuk dikembangkan Udah tahun ini. tahun ini kalau Ustadz Iqbal. iya ada pengembangan gedung itu Stop ya. Iya, sebenarnya waktu itu direncanakan ke arah Marunda. Ada tanah. kemudian yang kedua tenaga medis menunjukkan lainnya ini yang kedua bisa kalau memang ini nggak jalan memang ada MOU dengan rumah sakit
daerah lain untuk dipindahkan teman-teman kami yang penunjang jiwa yang seperti yang pertemu Bapak dipindahkan ke rumah sakit, tapi ada kewajiban untuk datang ke rumah sakit jiwa untuk visit kami 2 kali karena kita butuh tenaga penunjang jiwa ya. Kalau nomor 1 kan butuh waktu, Pak. Ini butuh waktu. Nomor 2 yang bisa lebih cepat. Terus yang ketiga, kami sudah coba pendekatan dengan teman-teman penunjang jiwa, bagaimana kalau insentifnya dinaikkan di sini sehingga kita ada bagian negosiasi. Kita sudah menegasi sekian. Ada surat aja, Pak. Saya kira boleh dinaikkan. Iya. Jadi ini Bikin surat aja. Resikonya besar. Kemudian mohon ke depannya bantuan hukum kepada teman-teman kami yang dipanggil seperti apa, karena ini terus terang terjun bebas teman-teman kami dan ini yang membuat frustasi teman-teman. Nggak langsung ngomong ke biro hukum aja. Hukumnya. Bikin surat ke sini. Ini nomor 3 ini, Pak ya. Ya. Kan kita lagi mau bikin ada 4 komponen gaji. Umumnya 3. Pertama gaji harus UMP. UMP yang biasa ya. Dan yang kedua kan per kasus, penanganan kasus. Iya. Fee per kasus Iya, itu. kita kasus ya. Nah, kita ada TKD ya. TKD kan ada bagian dari gaji. Nah, seharusnya tuh kita boleh tambahkan lagi TKD yang spesial untuk risiko penyakit, risiko pelayanan. Pol PP saja kita tambah TKD 1 juta. Udah jelas. Yang rumah sakit 2,9, karena rumah jiwa ditambah cuma 1 juta. Nah, yang ketiganya kita mau coba nanti tahun depan kita kerjasama dengan beberapa fakultas. Ini kan umum misalnya, dokter umum yang bisa menangani spesialis tidak masalah, dia bisa dapat pasien. Dokter umum yang bisa mendiagnosa penyakit spesialis, dia bisa meredam menyebabkan penyakit, kita mau kasih insentif lagi. Kita kerjasama dengan PDUI. Dengan risiko, kita kurang dokter spesialis. Jadi kalau ada dokter umum yang kompetensi sudah hampir menyamai spesialis, kita mau kasih dia insentif. Nah ini ada hubungan dengan nanti kondisi lingkungan sana, ada berapa orang yang sakit yang berkurang gitu. Misalnya TBC, atau jantung lah. Nah kita mulai mau mengarah ke dokter keluarga sebetulnya. Ini dokter sini ngurusin beberapa pasien gitu, beberapa jiwa gitu. Tadi saya baru dengan Profesor Muluk bicara itu sama Karpe Pharma. Jadi yang membiayai ini Karpe Pharma nih. Dia mau dicoba 2 kelurahan. Ya misalnya 2.000, kalau menurut hitungan BPJS kan 3.000. Kalau Profesor Muluk maunya 2.000. Jadi 2.000 orang diurus 1 dokter. Nah 1 orang kapitasi berapa? Apa 10.000? Kalau 10.000 berarti 20 juta. Kasih 20 juta kepada si dokter ini. Dia berusaha supaya orang ini tidak sakit. Kalau sakit ya dia rujuk ke puskes kita. Nah kita ada audit rujukan, jangan dikit-dikit rujuk juga kan. Nah kalau dia ada pasien yang nakal, yang merokok terus, yang bandel, ya dia lapor kita dibuang dari list ini. Nah sebenarnya kalau dokter yang nggak betul juga kita laporkan, itu bisa geser dia juga. Nah ini yang kita inginkan, jadi tiap penduduk punya 1 dokter. Dan dokter juga langsung dapat 20 juta misalnya gitu kan, ya 10.000. Makin sedikit orang sakit, 20 juta masuk ke kantong dokter. Nah itu yang dilakukan di Belanda sebetulnya. Nah, saya juga jalankan SDSN 2005, kalau saya jadi bupati, saya lakukan konsep kesehatan dengan askes ini. Ya orang harus punya pengobatan dasar. Iya. Kalau dokternya belum kita sampai ke tunjangan itu. Cuma saya kira dokter ini pasti ada pergub atau apa ya, BLUD itu tunjangan ini itu seperti apa. Apa harus cari dengan UMP. Baik 7 juta lebih. Nah, kalau 3,9 PNS paling rendah di sini juga dapat 3,9 TKD. PNS paling rendah loh. Ya, 3,9 kan? Iya. Awalnya mungkin konsepnya Dia marah-marah itu. Tapi kan dibayar lebih kecil ya Pak Tepai kan? Oh, ada 5. Tapi gini dok, memang di dunia sawit bukan hanya 3,9 itu. Memang selain PKD kita masih mendapatkan NKI. Dari pasien. Masalahnya justru di sini Pak. Pasiennya nggak banyak. Bahwa kita disamakan dengan RSUD yang lain. RSUD yang lain kan NK-nya sangat tinggi. Kita NK-nya ini nggak bisa kita kejar seperti Bikin surat aja.
sampaikan aja alasannya bahwa Ya. kasih lihat take home pay perhitungan bandingkan dengan Ya. rumah sakit lain. Alasannya ini kan beda, Ya. bukan umum. Kayak yang lainnya dia praktek sore di situ juga, yang sempat kayak. Ya kan kalau saraf punya masalah saraf kan orang saraf juga nggak mau ngaku. Kalau saya saraf juga saya nggak mau berobat ke situ. Kan beda gitu. Biasa saraf kan bisa ada keluarga yang bawa, dan belum tentu orang mau bawa, ada faktor malu juga macam-macam. Tulis saja, saya pikir nggak apa-apa, bapak punya pikiran apa, tulis saja per masalah, terus bandingkan dengan yang lain. Kalau yang mesti pergub, ya istilahnya ajarin kami saja, kami harus lakukan apa, supaya bapak ibu tuh senang gitu. Saya naik Eselon, Pak. dari kabar Promosi, dari Pak. Badir. Dari apa? Karena kan lebih enak kan, duitnya banyak. Makanya saya pangkatnya tinggi, gajinya kopralis dulu sekarang turun selalu jatuh. Jabatan jenderal. Yang bebas. Jadi gitu Pak. Jadi orang kalau ke rumah Jadi sakit udah orang ada mikir kalau kita belum saya itu mikir, Pak. Mikir ya. mikir Pak. Jadi hukuman ya katanya. Iya, iya. Walaupun naik Kalau pangkat, saya dipromosikan ya kita Itu ya namanya kayak inilah, kayak asisten kalau yang suka canda kan. Pohonnya tinggi, buahnya jarang. rumah saya pasti juga gitu. Kerjanya sama, tapi pendapatannya nggak Terus sesuai. tinggalnya jauh lagi. Cinere, Jakarta Selatan sama Pak juga ada. Tempat tinggal di sini. Terus ke timur jauh sekali. Iya. ya tiap hari memang Bintara, Pak. Masa dari mana tuh? Bintara, Pak. Jor. Jor, Citos, Oh, Jor. Panjang. Habis buat uang. Makanya, nggak cukup Pak. Cinere itu selatan dan dekat timur sih, tinggal lurus sih. Tol Jor. Yang selatan dan timur. Jadi dibanding Tarakan lebih dekat ke Lebih enak waktunya, jarak Kalau tempuhnya. Tarakan terdapat jalan utama 6 km. Utara kan yang tanggung ya. Nggak ada tol. Bintaro. Oh tidak pindah ke Bintaro aja. Karena RSUD Jakarta Selatan baru dibangun. Kalau istilah tadi lama sekali bangunnya. 2015. Terus siapa Pak? Nah ini konsepnya Pak. Terus ini existing kita Pak. Ini Pak. Jadi kita ini rumah sakit kami. Ya. Terus Sekolah ya. yang masalah kita gunakan. Ini ada jalan sakit. Terus ini gedung yang tadi pusat pendidikan dan kejuruan. Ya sebelah. Ini kan rumah sakit kita. Ini ada Besar itu. besar. Kalau ini bisa Masih bagi. terakuisisi ke kita Pak, jadi rumah sakit Bapak bisa Jadi, kita bisa mendapatkan untuk sistem. rawat umum kelas 3 Pak. Lebih banyak. Kan masih kurang Kelas sama umum sakit. juga. Banyak ya, banyak sih. Jadi kita ngerawatnya untuk itu nggak lari ke RSUD yang lain, karena yang umum Dia yang mau lain. dibuat umum juga gitu ya. Iya umum juga Pak. Iya, karena kan RSUD yang lainnya belum tentu tadi yang dikatakan oleh Bapak Direktur mau menerima. Kita nunggu, misalnya ke RCM, kita nunggu menolak kan Pak, karena ini pasiennya bukan pasien biasa, pasien orang gila. Otomatis RSUD lain tidak akan menerima tadi dengan penyakit di luar Ya terus jiwa tersebut Pak. nah Pak ini Pak lahan kalau ini digabung semua cukup besar banget jadi yang bisa terus Pak. Nah Udah sebenarnya bisa. ini sudah Oh dia parkir. Sudah pernah didesain udah ada ini Pak. Oh, sudah pernah niat mau ambil Mau lahan ambil ini. lahan. Iya. Jadi kita punya master plan-nya seperti ini Pak. Terus Pak ada. Nah. Kalau ini bahkan tower ada berapa tower? 5 tower. Ini bisa kurang lebih 1000 tempat tidur Pak. Kalau ini dipecah di sebagian untuk jiwa, sebagian itu kan 500 tempat tidur untuk non jiwa yang umum bisa dikembangkan. 1000 tempat kuliah jiwa lah, tidak juga ya. Karena Iya, terlalu. Saya pikir 500 cukup untuk sementara cukup. Walaupun analisa tadi kan butuh 5.000, 4.000 kita bisa lelangnya dengan rancang bangun Pak. Iya, Seperti sekarang Kodiak. iya. Sudah ada surat LKPP. Ya mungkin Dia tidak bisa. perlu lama, tidak perlu DID X-1 langsung lelang. Lelang langsung rancang langsung bangun. Iya. X-Men 0 gitu Pak. Nggak perlu ya. Nggak pakai. Nggak pakai X-1 lagi. Langsung gambar Kalau memang ini lahannya. Bisa membantu RSUD yang lainnya ya Pak. Ya? Anggarkan, kita kekurangan rumah sakit. Iya betul. Jadi untuk wilayah timur kan ini mojok banget Pak. Jadi memang dengan radiasi jauh
dengan Tarakan jauh. Ya, ini juga saya pikir memang untuk orang-orang Marunda. Marunda ya. Kalau mau pindah kan dia lewat jalan inspeksi. Apalagi ada waterway-nya itu Pak. Waterway Bapak. Waterway nggak bisa. Nggak bisa. Dia mentok, dia tuh ada penahan gitu loh kan. Terus jembatan pendek, salah rancang. Ada BKT harusnya dirancang untuk bisa sungai. Jadi bisa lewat inspeksi sampai kok. Iya. Inspeksi sampai. Jadi Nah, menurut saya harus dikembangkan supaya bisa kalau ini lebih. memang hari ini memang Untuk utara kan utara Koja terlalu penting. Iya. Itu dari Marunda ke sana juga. iya. Aceh. Rumah susun yang Marunda pindah yang di Pulau Gebang ya Pak ya. Jadi ini Pak, seperti ini mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak. Jadi mungkin mohon dukungan, mohon arahan dan kami sekali lagi mengundang Bapak untuk Gaji sih oke Pak. Kayaknya undang gubernur deh Pak. Saya jarang mau keluar Pak. Berusukan Pak Gubernur. Gimana Pak Taufik? Dan harus dirawat karena dia bukan orang jiwa terpaksa ke rumah sakit. Sekarang gini aja Pak, yang soal gaji Bapak bikin surat, alasannya beda. Terus kasih perbandingan penghasilan per bulan, kan Tarakan punya data. Langsung bandingkan saja. Kebijakan direktur masing-masing Pak karena ini Nah, Pak, kalau kita bikin, kalau sampai itu kita lihat logika gimana, Pak ini kan subsidi. Banyak itu bicara subsidi di APBD. Tidak apa-apa. Jadi jangan BRUD walaupun bisnis, tapi ada misi-misi tertentu. Sakit jiwa kita bisa memaksakan seperti itu. Jadi Bapak tulis saja kebijakan seperti apa, tidak butuh seperti alasannya. sampai nominalnya Pak. Iya. Nah, soal perbandingan ya, mengatakan seperti ini. Jadi kalau ngumpul ini Pak hadir, saya hadir. Hadir pun sama Mas Albo, jomplang Pak pendapatan saya. Tidak apa-apa, makanya disebutkan sana berapa, ini berapa, disebutkan. Sehingga jangan sampai membuat orang tidak mau Pindah. pindah di Mutasi Sawi. atau tidak mau. Ya kan kita harus bikin yang sama. Toh ini kan bukan karena kecuali nanti kalau udah jadi umum mungkin bisa disesuaikan, kita ubah lagi. Yang penting mesti sama lah. Sopir bus saja jealous masa ini masalah. Itu Bang pertama. Terus yang kedua soal pengembangan ini bahwa mesti kirim surat cepat ya tembusan pada rumah sakit itu bahwa itu lebih baik diserahkan sesuai dengan master plan-nya Bapak yang Pusdiklat Jur tadi. BPKPT. Bapak kirim surat pada kami, tembusan ke BPKD, ke Bapeda, ke Dinas Pendidikan, mengatakan bahwa itu harus ditahan, jangan dia keburu bikin. Kita baru mau tender, mesti kita stop, batalin di HBT. Ya minta dia tahan, Mbak. BPKD ya Pak. Ya kalau dia bangun udah susah. Bapak langsung kami minta nahan atau Kalau langsung ngomong saya telepon nggak bisa nih telepon Pak Taufik. Bapak kirim surat supaya ditahan, dipertimbangkan Bapak ngomong. Minta itu tolong ke jangan dinas, ke dinas. ke Bapak Gubernur. di sini tembusan ke dinas. Oh, BPKD, Bapeda, Dinkes Pendidikan, Tenaga kerja ya itu. Dinkes Pendidikan, Pak. Dinas Pendidikan. Diknas pendidikan, Diknas apa? Diknas, apa Diknas pendidikan, Dinas Pendidikan. Dinas pendidikan bukan Diknas. Ini ada honorer yang 3 bulan tidak absensi, tidak disanksi karena suaminya sakit alasan. Tahu nggak ada yang seperti itu? Sri Penny namanya. Jadi ada honorer di bapak 3 bulan tidak pernah absen. Gimana? Itu gimana tuh? Mbak, Dia nggak sampai 3 bulan, Pak. Memang suaminya sakit waktu itu, Pak. Jadi kena stroke dia di Bali, gitu Pak suaminya. Oh, itu nggak apa-apa. Ya maksudnya jangan dia selalu bilang kalau dia bawaan pejabat DKI Wagub. Udah di status Ya itu pegawainya nggak? memang saya udah dulu memang pernah dulu. sekarang bisa. Sekarang sih enggak. Nggak, Dia status sudah pegawainya udah. siapa. Cuma memang kemarin suaminya sakit Pak, memang. Tapi nggak sampai 3 bulan itu kemarin. Cuma sebulan. Memang udah izin Pak. Memang udah izin. Dan udah berjalan. Ya. Terus banyak juga perawat yang duduk di manajemen sama seperti dokter. RSUD itu nggak boleh. Kita kurang perawat, harus digeser.
akreditasi. Silakan. Kenapa masih sampai gitu banyak perawat yang masuk? Iya, terima kasih Pak. Sesuai dengan Pergub 121 di dalam struktur adalah Kepala Bidang Keperawatan membawahi yang sebenarnya 3 asmen. Namun melihat jumlah tempat tidur yang ada di Duren Sawit hanya 148, maka hanya 2 asmen yang diajukan. Itu pun asmen pertama untuk memegang asuhan keperawatan, kemudian yang kedua untuk SDM. Nah, artinya kalau nanti rumah sakit ada perbanyak, kita jangan lagi banyak tarik-tarik Iya, orang-orang Iya. dengan dalam banyak struktural. Iya Pak. Kembali. Jadi dokter kan susah lah, ada struktural gitu. Kayaknya nggak bisa cabut gigi lagi deh. Bisa kasih sore praktek sore. Oh sorry, di Di rumah. luar. Iya. Iya. Di rumah Klinik praktek. ya. Biar nggak lupa. Biar nggak lupa Pak. Oh di rumah praktek. Kadang Iya, Pak. pasiennya suka lari juga Pak, karena kita pulangnya juga kan suka nggak tentu. Nggak tentu kan. Pulang kita kan nggak tentu Pak. Kalau Janjian misalnya kita, gitu. akhirnya kayak gitu, Janjian. Praktek di lari. rumah. Saya nggak praktek, Pak. Saya Udah juga. Dokter 12 tahun. umum, dokter umum. Saya Iya, Ini juga ambil praktek. manajemen, Pak. pasiennya kita pulang jam Dia 8. memang susah membina praktek kalau struktural kan. Kadang-kadang tugas. Pasien habis lah. Hilang. Iya. Ini udah ke spesialis pasiennya habis. Saya lebih gawat lagi jadi bupati. Nah, makanya itu. Tapi dia masih Ini praktek ya. nanti itu masyarakat dia masih jalan dia cari dia, tapi tidak perlu uang sih. Adik Pak. Adik kandung. Kemarin kan hanya ada di Duren Sawit juga. Dokter Mari ini. Atau apa? Dokter Mari ini temannya urologi gizi. Oh iya iya iya. Udah pernah punya juga sana. Yang bukan yang angkatan laut ya sambungannya. Beda ya. Nah, dokter edukasi. Beda ya. Tapi akrab. Duren Sawit. Itu Pak mungkin mohon bantuannya kaitannya dengan teman-teman yang selalu dilaporkan kaitannya dengan korupsi, itu dengan bantuan hukum itu Pak, itu kan juga mental seseorang Jadi bolak dia kalau balik. biro hukum aja. Nggak ada masalah. Cuma polisi. Tugas biro hukum itu kan itu sebenarnya bantu. Sampaikan aja Pak, ya mau apa sama tertulis nanti disposisi. Siapa-siapa itu. Iya, Pak. Ya. Mungkin juga ada Pak. Ada lagi yang Jangan lain? teman-teman. Yang pada saat ini 6S, kemudian saya tapi di manajemen, yang lain itu non PNS, jadi kepegawaiannya mungkin berbeda dengan dokter spesialis lain yang ada di sini. Yang mau diapain? Enggak, maksudnya ini ada perbedaan seperti itu di pelaksanaannya. Kurangnya dokter PNS Iya, yang psikiater yang PNS nggak ada nggak kan di ada. DKI. Jadi kita Nanti sewa. paling waktu kita rekrut bisa rekrut. Kalau mereka masuk tahun berapa? Rata-rata 2005 Pak. Oh nggak bisa. Ada sebelum 2005 kita masih bisa masuk. Kategori 1. Wah ini dia kategori 2 nggak bisa masuk. Kalau yang 2005. Kalau masih muda kita suruh tes CPNS saja. Itu yang bikin sangat terbuka. Suruh tes saja. Usia ya Pak. Suruh tes saja. Tapi kalau dia tidak, ya kita bikin di rumah sakit yang profesional, dihitung saja. Pokoknya jangan sampai kita kalah dengan rumah sakit swasta. Ini kita kan ada tanggung jawab sosial. Kita kan beda kan dengan rumah sakit yang lain. Nah, tanggung jawab sosial mesti di-set berapa dia punya. Supaya dia yang pantas dan sesuai. Dia kan tidak pergi. Dia pergi karena faktor tempat atau suasana kerja itu lain. Jangan sampai penghasilan membuat seseorang meninggalkan posisi. Kalau dia paksakan misi sosial, ya sosial sih sosial kan. Kadang-kadang keluarga kan butuh anak makin besar, macam-macam. Nah, sekarang tadi kalau kita diskusi, hasil terakhir kita lihat dokter sekarang lebih banyak wanita. Kenapa? Mungkin karena faktor beratnya ekonomi kan. Kalau wanita kan ada Konten suami, aja support. suami dokter juga. Ya, ekonomi. Ya. Puskesmas sudah jarang dokter laki-laki. Karena memang jumlahnya menurun. Itu dari sisi ekonomi. Ya kita harus berani gaji yang memadai. kalau tidak laki-laki 40-an baru jadi dokter yang agak Mendingan. mendingan. Kalau dokter kayak teman-teman saya tuh masih jadi dokter jaga, dokter saya tuh aduh kecil gajinya. Kayaknya dia berhenti dia jual pakai MLM. Iya, betul. 50 juta sebulan MLM yang berhasil. Jadi rumah saya kerja paling berapa tinggi
7 juta kali. Nah, ini belajar seperti itu Pak. Dokter internnya maksimal udah bisa. Dokter spesialis jiwa paling tambahannya gaji, TKD, terus 6 juta udah mentok-mentok banget. Gitu. Nah kita harus bikin banget, kita logika aja. Kami itu logika aja Pak. Yang penting jangan menyolong obat, karena ada suruh beli obat, kalau sampai expired itu dibiarin. Itu pemborosan yang bisa dipanggil jaksa. Lebih baik kita bikin yang halal aja, makan gaji yang lebih layak. Ya ngomong aja, kita kayak bisnis aja. Bapak Ibu mau berapa, bandingkan dengan yang lain bagaimana, pantasannya di mana. Yang penting kerja nyaman, tapi yang melihat pasien jangan cemberut. Aku pengen sebel ke perawat, tapi ini cemberut judes gitu kan. Orang yang miskin digituin kan tambah down. Ya kan, orang kesel gitu. Saya aja lihatnya kesel. Saya dulu berapa tahun kerja tuh di rumah sakit di kelas 3. Ya malam minggu, makanya saya tahu kelakuan oknum perawat, oknum dokter sama orang di kelas 3. Saya tungguin, saya iseng. Tiap malam minggu kerja saya itu jam 5 sampai jam 8 malam tuh di rumah sakit di kelas 3. Keliling Pak, tapi terakhir saya banyak di PIK. Saya begitu, tiap sore gitu. Kalau minggu ke kereta api itu di Senen, mana tanah tinggi itu, ngurusin sama teman-teman. Orang miskin itu lebih apa ya, dia tidak bisa melawan, tapi suatu kelihatan muka sedih. Karena miskin kadang-kadang bukan karena dia tidak rajin, karena struktur pemerintah yang salah. Dia tidak punya jaminan sosial kan. Jadi orang tidak punya duit, kalau udah sakit miskin. Nah itu yang kita mesti kadang-kadang ya kasihan gitu. Nah, saya juga agak emosi kalau ketemu orang yang kayak gitu, aku juga sebel gitu. Kadang Pak, aku kan juga dari puskesmas. Kadang juga di puskesmas itu kan sekarang peningkatan adanya KJS itu kan cukup tinggi ya Pak, sekitar 800 pasien. Mau kembali ke puskesmas? Iya, saya kembali. Nah, kembali aku pindahin. Jadi eselonnya turun Pak, eselon naik. Itu peduli amat ya Iya. Terus kita kekurangan dokter Pak. Kekurangan dokter sehingga mungkin kenapa sampai dokter atau perawat agak-agak judes atau suntuk Ditambah nggak punya luar biasa gitu sampai 800 sehingga kan Kalau tadi Pak, nggak masuk kita mau pindah Pak. Tapi setelah dibilang sudah nanti disamakan nggak mau pindah lagi. Itu sudah. Oh, kita tentukan. Kalau mau video pasti ada. Kasih aja kalau untuk beda. Ini kan beda RSKD. Iya. Yang penting Bapak bandingkan dengan yang rumah sakit ada itu loh. Iya. Nanti Tidak apa-apa. Karena ambil rata-rata bandingkan beberapa rumah sakit. Yang penting yang rasional saja yang diajukan Bapak Ibu berapa. Yang penting suka lah di Duren Sawit. Jangan sampai saya ke Duren Sawit udah hilang. Kenapa hilangnya? Dibajak Siloam. ya akhirnya kayak gitu. Sekarang ya itu memang searnya karena enggak. Lebih baik gue keluar dari pegawai negeri katanya. Pak, fasilitas kayak direktur itu mobil jenis nggak ada Pak. Makanya harus di-set, bandingkan Kita dengan yang yang lain. manajemen juga Kalau Pak. ada harus kasih, harus ada perbedaan. Dimasukkan. Bapak apa yang Bapak pikirkan? Kasih saya aja dulu. Kalau Bapak malu langsung kirim ke gubernur, kasih saya dulu, saya pelajari. Supaya tidak memalukan gitu kan permintaannya kan. Kita diskusi dulu aja, maunya apa gitu. Ya. Tapi masuk akal juga. Ini lagi habis lagi. Kirim aja Pak nanti ya Pak. Ini habis lagi. Dari Bang. Bisa dari 2345 itu kan baru 4 ya. bisa kayak kawinan miring-miring. Sabo 1 2 3. Ya. Staf RSUD yang mau ikut. Ayo, Mas Jarang-jarang. Saya dulu di Balkes Pak. Apa? Balkes karyawan yang
sini, fall di sini. Yang baru sekarang saya. Oh, kenapa dipindahin? Nggak tahu. Kan naik Pak, kinerja bagus asal naik. Oh, mungkin dipindahin dari sana tuh dibuang kali. Oh, Sedih deh. kan naik Pak ininya. Ada teman Mana? yang spesialis